Part ketiga. Setelah melalui perjalanan lewat udara yang cukup melelahkan, kini Ellen, Donnie, Lian dan Andre telah menaiki mobil off-road milik Lian yang sebelumnya sudah diantarkan supir keluarga Lian. Ellen mengemudikan mobil Lian dengan kacamata hitam yang dipakainya semakin membuat ketampanannya bertambah. Merek begitu menikmati perjalanan mereka sambil bercanda. Di sepanjang jalan pohon-pohon besar berdiri dengan kokohnya. Di kota yang mereka kunjungi ini masih banyak pohon-pohon besar dan tua, karena kelestarian tumbuhan masih terjaga. Belum banyak bangunan-bangunan pencakar langit yang memenuhi kota ini. Belum banyak polusi yang mencemari lingkungan kota ini. Bahkan rumah-rumah penduduk belum sepadat kota Jakarta. Dengan udara yang masih segar dan pemandangan hijau yang sangat indah ini. Pasti siapa saja yang melihatnya betah di kota ini. Wih, keren juga pendangannya. Puji Donnie sambil melihat kanan kiri kampung halaman sahabatnya itu. Jelaslah gak bakal nyesel lo liburan di kota ini. Sahut Lian. Kita ke air terjun dulu ya mumpung masih siang nih. Nanti sore baru cari penginapan. Kata Andre. Asik tuh. Siapa tahu banyak cewek cantik di sana hehehe. Jawab Donnie sambil cengengesan. Bener banget lo Don. Biar makin fresh kita hahaha. Sahut Lian. Sedangkan Ellen hanya menggelengkan kepalanya mendengar ucapan sahabat-sahabatnya itu sambil fokus menyetir. Kalian memang gak lapar? Tanya Ellen. Lapar lah Lan. Jawab Lian dan Donnie bersamaan. Gue kira kalian udah kenyang karena mikirin cewek. Kata Ellen sambil tertawa bersama Andre. Kalian belum tahu aja rasanya. Ya kan Don? Sahut Lian. Betul. Kata Donnie dengan antusias menyetujui pendapat Lian. Rasa apa? Strawberry? Melon? Durian? Udah kita rasakan semua itu ya Gekslan. Haha. Jawab Andre meledek kedua temannya. Rasa itu sih biasa Andre. Ini beda, rasanya surga dunia ah. Jawab Lian membalas ledekan Andre. Jadi kita mau makan apa nih? Tanya Ellen menyela keduanya. Kita cari warung makan dekat-dekat sini aja Lan, sebelum kita ke air terjunnya. Kalau sudah masuk sana nanti bakalan susah cari warung makan. Kata Lian memberitahu. Oke, jawab Lian. Lian melajukan mobilnya mencari tempat makan. Di sebelah kiri ada warung sate payau, kata Donnie memberitahu. Boleh dicoba tuh. Karena perut mereka sudah meronta-ronta untuk diisi akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di warung sate itu. Sate payau adalah makanan khas yang terkenal di pulau yang mereka kunjungi. Sate ini terbuat dari daging rusa yang dibumbui dengan kecap dan potongan cabai. Mereka makan dengan lahap. Setelah beristirahat sejenak mereka melanjutkan perjalanan menuju air terjun. Air terjun yang akan mereka kunjungi itu terletak di dalam hutan. Bisa dikatakan air terjun itu merupakan salah satu dari beberapa wisata ekstrim di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk mencapai air terjun yang indah itu, harus melewati jalur yang kurang baik dan terawat. Bahkan air terjun tersebut belum terjamah banyak orang. Sehingga masih terjaga keasliannya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh tibalah mereka di desa yang terletak paling dekat dengan air terjun tersebut. Mereka berhenti di warung milik salah satu penduduk desa tersebut, untuk beristirahat dan bertanya di mana letak air terjun yang mereka tuju. Wah segarnya Aa, ucap Donnie setelah meminum es teh satu gelas hingga tandas. Apaan sih lo lebay tau Geks? Timpa Lian. Lo Geks tahu tenggorokan gue seperti sumur tak berair alias kering kerontang hahaha, canda Donnie. Ini masih jauh Geks sih Yan, tanya Ellen kepada Lian. Ya mana gue tahu, jawab Lian santai. Gue kan belum pernah kesini hahaha. Imbuh Lian sambil tertawa. Ih gue kira lo udah pernah kesini makanya lo ngajak kita liburan di sini. Kata Donnie dengan bersungut. Gue kan cuma dengar cerita dari temen-temen gue dulu kalau di sini ada air terjun yang keren ya, gak Andre, jawab Lian. Andre hanya menganggukkan kepalanya saja sambil menikmati es teh dan makanan di depannya. Maaf Bu, apa di daerah sini ada air terjun? Tanya Ellen pada ibu penjaga warung itu. Ada Mas tapi masih lumayan jauh dari desa ini. Jawab ibu penjaga warung. Seberapa jauh Bu? Tanya Ellen. Masih sekitar 5 kamu Mas dari sini. Kalau Mas naik mobil bisa tapi 1 kilo, sebelum air terjun Mas harus jalan kaki. Karena itu hanya jalan setapak yang tidak bisa dilewati mobil Mas. Jawab ibu penjaga warung memberitahu.
Wah, masih lumayan juga ya Bu jauhnya, ucap Andre. Iya Mas, Mas ingin pergi ke sana ya? Tanya ibu penjaga warung. Iya Bu, tapi kok masih jauh ya? Sampai sana pasti kesorean. Jawab Ellen. Sebaiknya besok aja Mas, nanti takut ada apa-apa kalau sudah gelap. Saran ibu penjaga warung. Iya juga Bu, mana hutan lagi? Ngeri juga ya hehehe. Jawab Doni. Tapi apa di desa ini ada penginapan ya Bu? Tanya Ellen ragu. Karena melihat sekitar desa ini, hanya desa kecil yang jarak rumah warganya pun jauh-jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain. Apalagi desa ini berada masuk di dalam hutan. Dan jauh dari keramaian kota. Penduduk di sini pun tidak banyak yang berlalu lalang seperti desa-desa yang sebelumnya Ellen dan kawan-kawan kunjungi. Ada Mas, itu rumah penduduk di sini yang sudah tidak ditempati. Biasanya juga kalau ada wisatawan yang datang ke desa, kita akan menginap di sana. Jawab si ibu. Boleh minta tolong antarkan kita ke rumah itu Bu? Tanya Ellen sungkan. Boleh Mas, nanti biar suami saya yang antarkan. Jawab si ibu. Wah, terima kasih banyak Bu. Kata Ellen dan teman-temannya. Sebentar saya panggilkan suami saya di ladang sebentar ya Mas. Oh ya Bu, maaf merepotkan. Jawab Ellen sambil tersenyum. Tidak merepotkan kok Mas. Jawab ibu tersenyum ramah. Tidak berapa lama ibu penjaga warung itu datang bersama suaminya. Penduduk desa ini kebanyakan berladang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Mas mau cari penginapan? Tanya bapak suami penjaga warung tersebut dengan ramah. Iya Pak, kami ingin menginap untuk beberapa malam di desa ini. Jawab Ellen tersenyum ramah pula. Baiklah Mas, saya antarkan. Mari. Sahut bapak. Naik mobil kita aja Pak. Saran Lian. Ya Mas. Mari. Sahut bapak. Suami pemilik warung mengantarkan Ellen dan teman-temannya menuju sebuah rumah yang masih sangat tradisional. Rumah tersebut berdinding kayu, dan alasnya pun dari kayu. Karena memang rumah-rumah di desa pedalaman ini hampir semuanya berdinding dari kayu. Meskipun demikian, tapi rumah tersebut terlihat terawat dan nyaman untuk ditinggali. Ini Mas tempatnya. Hanya ini rumah yang kosong di desa ini Mas. Kata bapak. Ya Pak, ini juga sudah cukup untuk kita menginap. Kata Ellen menanggapi. Baiklah Mas, nanti saya beritahu pemilik rumah ini, kalau mau ditempati untuk menginap. Mas silahkan menikmati pemandangan di sini dulu, saya akan minta kuncinya sebentar. Kata bapak. Mari saya antar saja Pak, kata Lian ramah. Tidak perlu Mas, jalannya hanya bisa dilewati dengan jalan kaki saja Mas. Mas istirahat saja sambil melihat pemandangan di sini. Ellen dan teman-temannya duduk di atas batu di bawah pohon rindang dekat rumah tersebut. Suasana sore hari di sini sejuk, tetapi cukup menyeramkan karena memang berada di tengah hutan. Tempat yang akan ditinggali Ellen jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Penginapan mereka semakin masuk ke dalam hutan. Sambil melihat-lihat sekitar, Ellen seperti melihat sesosok yang berada di balik pohon, yang terletak lumayan jauh dari keberadaan mereka. Tapi masih terlihat oleh Ellen. Ellen terdiam melihat sosok tersebut. Karena waktu sudah menjelang maghrib sehingga suasana tampak gelap, hanya langit kemerah-merahan sebagai penerang hutan tersebut. Lihat-lihat, ada penampakan. Part keempat. Lihat, ada penampakan. Kata Andre terkejut. Yang bener lo Andre, mana, jangan nakut-nakutin lo. Kata Lian celingak-celinguk dengan takut-takut. Awas aja Londri, kalau bohong cuma nakut-nakutin kita aja. Gue ikat lo di pohon biar dimakan binatang buas. Kata Doni yang sebenarnya juga takut. Itu tuh di balik pohon yang paling besar yang agak jauh dari sini. Kata Andre. Mereka melihat sekelebet bayangan yang langsung menghilang di antara pohon-pohon yang ada. Mas. Astaga, seru Andre dan Doni secara bersamaan. Tiba-tiba bapak, suami penjual warung tadi datang dari arah belakang mereka yang mengejutkan mereka. Bapak itu membawa kunci rumah penginapan tersebut sambil membawa penerangan. Ada apa Mas? Tanya bapak penasaran. Oh itu Pak. Gex, ada apa-apa kok Pak? Kata Ellen menyela ucapan Andre. Oh, ini kuncinya Mas. Tadi saya sudah bilang ke pemiliknya. Rumah ini bisa langsung ditempati. Karena hari sudah gelap, jadi besok pemiliknya akan datang ke sini bertemu mas-masnya. Kata bapak.
Baik Pak, terima kasih banyak. Maaf sudah merepotkan, kata Doni sopan. Tidak usah sungkan Mas, saya senang bisa membantu, apalagi Mas kan tamu di desa kita ini. Kalau ada apa-apa Mas bisa mencari saya nanti, atau penduduk desa ini pasti mau membantu. Ucap Bapak sangat ramah sekali. Iya baik Pak, terima kasih banyak sekali lagi, kata Ellen. Kalau begitu saya permisi dulu Mas, silahkan istirahat, kata Bapak berpamitan kepada Ellen dan kawan-kawan. Setelah kepergian Bapak tadi, Ellen dan kawan-kawan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah yang mereka sewa ini. Mereka membersihkan sedikit rumah yang mereka tempati itu, karena tidak terlalu kotor. Sebenarnya rumah itu memang selalu dibersihkan 2 hari sekali oleh pemiliknya. Rumah berdinding dan berlantai kayu itu nyaman untuk ditempati meskipun sederhana. Mereka memutuskan mengobrol dan bercanda di dalam rumah, karena di luar terlihat menyeramkan di malam hari. Setelah lelah mengobrol mereka memutuskan untuk tidur. Akan tetapi berbeda dengan Ellen, dia terus memikirkan sosok yang dilihatnya petang tadi. Sosok yang dikira teman-temannya tadi sekelebat penampakan. Tapi Ellen melihatnya seperti seorang gadis yang bermata indah. Semakin memikirkan sesosok tadi membuat mata Ellen semakin lelah dan tertidur sampai pagi. Di tempat yang berbeda di dalam hutan saat matahari sudah menampakkan keindahannya, 2 gadis cantik berjalan bersama dan bercanda. Mereka ingin menuju sumber air untuk menyegarkan tubuh mereka. 2 gadis cantik itu bernama Lula dan Dini. Lula seorang gadis cantik bertubuh tinggi berkulit bersih dan berambut panjang. Dini dengan tubuh tinggi proporsional berhidung mancung dengan lesung pipit di kedua pipinya dan berambut sebahu. Setelah sampai di sebuah air terjun di dalam hutan tersebut, mereka melepaskan pakaian mereka yang hanya menutup bagian inti mereka. Mereka berdua adalah gadis yang tinggal di pedalaman hutan. Orang-orang yang tinggal di pedalaman tersebut memakai pakaian yang hanya menutupi daerah intinya saja. Untuk pria dengan pakaian dari bahan yang terbuat dari kulit pohon yang hanya menutupi organ inti bawah mereka. Bahkan yang terutupi hanya bagian depan saja. Bokong mereka masih terekspos dengan bebas. Sedangkan untuk wanita pakaian yang mereka gunakan di bagian atas hanya menutupi payudara mereka dan di bagian bawah menggunakan seperti rok dari rumbai yang melingkar di pinggang mereka. Serta hiasan penutup kepala yang cantik. Sebenarnya suku pedalaman tersebut sudah dikenalkan modernisasi oleh sebagian penduduk di desa dekat hutan tersebut. Namun mereka masih menolak untuk modernisasi. Hanya sebagian saja yang menerima modernisasi. Sebagian dari mereka juga sudah mengenal bahasa Indonesia. Akan tetapi mereka juga masih menjalankan adat istiadat dan budaya leluhur mereka. Di waktu yang sama Ellen, Doni, Lian dan Andre sedang dalam perjalanan menuju air terjun yang ingin mereka kunjungi. Mereka memutuskan untuk pergi berempat saja. Sebenarnya tadi ada salah satu warga desa yang menawarkan diri untuk mengantar tapi mereka menolak, karena tidak enak merepotkan warga tersebut. Mereka menyusuri jalan setapak. Setelah berkendara sejauh 4 kilometer, mereka meninggalkan mobil mereka di tengah hutan setelah itu menyusuri jalan setapak. Sesuai apa yang dikatakan warga desa tadi. Namun sejauh mereka melangkah belum menemukan air terjun yang mereka ingin kunjungi. Mana air terjunnya? Kok Gex sampai-sampaian? Tanya Doni pada Lian. Mana gue tahu kok tanya gue sih? Sungut Lian. Kayaknya kita udah 1 kilometer lebih deh kata Ellen. Iya mana kaki gue udah pegel lagi sahut Andre. Jangan-jangan kita nyasar lagi Lan. Kata Andre pada Ellen. Ya udah kita cari aja mau gimana lagi sahut Ellen. Setelah berjalan beberapa ratus meter tiba-tiba ada suara aneh di balik semak-semak di samping pohon besar. Mereka berhenti dan saling pandang. Jangan-jangan binatang buas itu, kata Doni dengan berbisik. Wah jangan gila loh, gue belum kawin lagi, kata Andre. Apa hubungannya MNYT? Kata Lian sambil menoyor kepala Andre. Ya adalah hubungannya, kalau kita dimakan binatang buas nih sekarang. Terus gue matikan gue belum merasakan kawin. Rugi dong aduh gimana ini? Kata Andre panik. Ih kawin aja yang lo pikirin Andre. Nikah aja belum. Udah mendingan kita lihat dari balik pohon yang di sana. Kata Ellen memberi solusi. Mereka akhirnya berjalan ke arah pohon besar yang tidak jauh dari semak-semak. Sambil bersembunyi mereka mencari tahu binatang buas apa yang berada di balik semak-semak itu. Setelah sampai di pohon besar itu sambil mereka melihat lebih dekat.
Ternyata yang dibalik semak-semak itu bukan binatang buas, melainkan dua orang manusia, yang mereka duga adalah penduduk suku pedalaman ini. Karena pakaian yang mereka kenakan berbeda dengan pakaian pada umumnya, mereka sedikit lega karena bukan binatang buas yang mereka temui. Ellen dan kawan-kawan ingin mendekat ke arah dua orang itu, ingin menyapa sekaligus bertanya letak air terjun yang mereka cari. Tapi baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka dikejutkan dengan kejadian yang mereka lihat. Salah satu di antara suku pedalaman tersebut membuka senjata pusaka pribadinya yang tengah berdiri tegak. Ellen, Donnie, Andre dan Lian mematung di tempat melihat itu. Yang mereka lihat mungkin adalah sepasang suami istri yang sedang memadu kasih. Mungkin mereka sedang terhanyut dengan kegiatan mereka sehingga tidak menghiraukan sekitar. Ellen dan teman-temannya terpaku di tempat. Entah apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan santainya mengeluarkan benda pribadinya. Dengan hanya menyingkap penutupnya saja benda itu langsung terpampang jelas. Kemudian tangan pria itu menyibak rok sang wanita yang seperti rumbai itu dengan mudah. Sambil jongkok di depan wanita yang duduk bersender semak-semak itu, tangan pria bermain di dalam roknya. Sang wanita memejamkan mata dan mensah kenikmatan. Tak hanya itu, tangan pria itu juga menyibak penutup dada sang wanita dan memainkan petinya yang berwarna coklat itu. Setelah beberapa saat sang pria mengarahkan senjata besarnya ke milik sang wanita. Dan jerit masuk seluruhnya. Donnie dan Lian menikmati pemandangan di depan mata mereka. Sedangkan Ellen dan Andre badan mereka terasa panas dingin dengan pemandangan itu. Di saat yang bersamaan ada dua orang gadis yang datang mengejutkan Ellen dan teman-temannya.